Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran matematika bersama Bu Fatma. Minggu ini kita akan belajar mengenai sistem koordinat. Sebelumnya, Ibu mengingatkan kalian untuk selalu menaati protokol kesehatan dengan menerapkan 6M. M yang pertama, memakai masker ketika keluar rumah. M yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. M yang ketiga, menjaga jarak fisik minimal 1 meter. M yang keempat, mengurangi mobilitas. M yang kelima, menghindari keramaian atau kerumunan. Dan M yang terakhir, menghindari makan bersama. Jangan lupa ya anak-anak, selalu menerapkan 6M. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai koordinat kartesius. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan posisi atau letak suatu titik pada sebuah bidang koordinat. Nah, seperti apa bidang koordinat itu? Mari kita lihat gambar berikut. Berdasarkan gambar dapat kita lihat bahwa bidang koordinat merupakan permukaan 2 dimensi yang terbentuk oleh potongan garis-garis yang mendatar dan garis-garis yang tegak. Selanjutnya, koordinat kartesius terdiri atas garis mendatar yang disebut sumbu X atau absis dan garis tegak yang disebut sumbu Y atau ordinat. Mari kita lihat pada gambar berikut ini. Garis bilangan yang mendatar ini dinamakan sumbu X atau absis, sedangkan garis bilangan yang letaknya tegak ini dinamakan sumbu Y atau ordinat. Kemudian titik potong antara sumbu X dan sumbu Y tersebut dinamakan sebagai titik pusat atau titik asal. Titik asal ini dinotasikan dengan huruf O biasanya yang berarti origin. Kemudian, dalam suatu garis bilangan, setiap titik ditandai dengan jarak yang sama. Bilangan yang arahnya ke atas dan ke kanan dari titik O merupakan bilangan positif, sedangkan bilangan yang arahnya ke bawah dan ke kiri dari titik O merupakan bilangan negatif. Ibu ulangi ya. Bilangan yang arahnya ke atas dan ke kanan dari titik O merupakan bilangan positif. Diingat-ingat, untuk bilangan positif itu arahnya ke atas dan ke kanan. Sedangkan bilangan yang arahnya ke bawah dan ke kiri dari titik O merupakan bilangan negatif. Jadi bilangan negatif adalah bilangan yang arahnya ke kiri dan ke bawah. Mari kita lihat pada gambar di samping bahwa bilangan yang arahnya ke atas dan ke kanan dari titik O merupakan bilangan positif, sedangkan bilangan yang arahnya ke bawah dan ke kiri dari titik O merupakan bilangan negatif. Diingat-ingat ya anak-anak. Selanjutnya kita membahas mengenai posisi titik. Posisi titik merupakan letak titik pada bidang koordinat kartesius. Posisi titik dapat dilihat berdasarkan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y serta posisi titik terhadap titik O 0,0. Pembahasan pertama mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Koordinat X didefinisikan sebagai jarak suatu titik ke sumbu Y, sedangkan koordinat Y didefinisikan sebagai jarak suatu titik ke sumbu X. Diingat-ingat kembali bahwa koordinat X didefinisikan sebagai jarak suatu titik ke sumbu Y. Kebalikannya ya.
Sedangkan koordinat Y didefinisikan sebagai jarak suatu titik ke sumbu X. Misalnya mari kita lihat pada gambar. Titik A tertulis A 2,6. Hal ini berarti titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah kanan sumbu Y. Angka 2 pada posisi 2,6 ini memiliki arti A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah kanan sumbu Y. Kemudian, angka 6 pada titik A 2,6 berarti bahwa titik A berjarak 6 satuan dari sumbu X dan berada di atas sumbu X. Selanjutnya, titik C tertulis C minus 2,3. Hal ini berarti angka minus 2 pada posisi C minus 2,3 memiliki maksud titik C berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah kiri sumbu Y, sehingga tandanya negatif karena berada di sebelah kiri sumbu Y. Kemudian, angka 3 pada titik minus 2,3 berarti bahwa titik C berjarak 3 satuan dari sumbu X dan berada di atas sumbu X. Apakah kalian paham? Mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai posisi titik terhadap titik pusat O 0,0. Posisi titik X, Y terhadap titik pusat O dapat ditentukan berdasarkan nilai absis X dan nilai ordinat Y. Penamaannya adalah X, Y. Mari kita lihat pada gambar. Titik A tertulis A 2,6 yang berarti titik A memiliki nilai absis 2. Hal itu apa maksudnya? Nilai absis 2 ini berarti bahwa titik A pada sumbu X terletak pada bilangan 2, sedangkan nilai ordinatnya adalah 6. Hal ini berarti bahwa pada sumbu Y, titik A terletak pada bilangan 6. Ibu ulangi ya, titik A tertulis 2,6, berarti nilai absisnya 2 dan nilai ordinatnya 6. Nilai absis 2 ini memiliki arti bahwa titik A pada sumbu X terletak pada bilangan 2, sedangkan nilai ordinatnya 6 berarti bahwa pada sumbu Y, titik A terletak pada bilangan 6. Contoh selanjutnya adalah titik C. Titik C dituliskan minus 2,3, yang berarti bahwa titik C memiliki nilai absis minus 2 dan nilai ordinat 3. Nilai absis minus 2 berarti bahwa pada sumbu X, titik C berada pada bilangan minus 2, sedangkan nilai ordinat 3 memiliki arti bahwa pada sumbu Y, titik C terletak pada bilangan 3. Selanjutnya, sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Penamaan kuadran dimulai dari bagian kanan atas. Mari kita lihat bersama gambar berikut ini. Penamaan kuadran dimulai dari bagian kanan atas, disebut dengan kuadran 1. Kemudian penamaan selanjutnya berlawanan dengan arah jarum jam. Apabila arah jarum jam ke bawah, arah penamaan kuadrat adalah sebaliknya. Mari perhatikan gambar. Kuadran 1 terletak di kanan atas. Kuadran 2 terletak di kiri atas, kuadran 3 terletak di kiri bawah, dan kuadran 4 terletak di kanan bawah.
Mengingat bahwa bilangan yang arahnya ke atas dan ke kanan dari titik O merupakan bilangan positif, sedangkan bilangan yang arahnya ke bawah dan ke kiri dari titik O merupakan bilangan negatif, maka kuadran terbagi menjadi 4. Yang pertama, kuadran 1 terletak pada X positif dan Y positif. Kuadran 2 terletak pada koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Kuadran 3 terletak pada koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Yang terakhir adalah kuadran 4. Kuadran 4 terletak pada koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai koordinat kartesius. Dengan adanya pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan mampu menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekian pembelajaran matematika di minggu ini. Sampai jumpa di pembelajaran matematika minggu berikutnya. Pesan dari Bu Fatma, jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan dan selalu bersyukur atas apa yang kita peroleh hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.